Kayaknya tayangan dari Hayomi ini cukup menyindir saya karena bisa dibilang 2 hari atau bahkan 3 hari berturut-turut saya makan yang santan. Serius? Itu kamu masak sendiri atau kamu jualan sebenarnya? Banyak banget, Dis. Masak sendiri terus ya masa dibuang. Jadi emang harus dituntaskan makanannya. Kamu sendiri gimana kemarin? Aku cuma makan sekali, makan siang pas hari pertama Lebaran. Oke, maksudnya makan santannya kan? Makan rendang, makan ketupat opor hanya sekali. Oke, malamnya? Malamnya makan normal lagi, balik lagi pakai nasi merah, pakai shirataki. Oh, nikmat ya? Nikmat juga sebenarnya. Tapi ya itu kan sebenarnya kalau misalnya buat aku pribadi sih ya sebagai syarat Lebaran aja ya kan. Lebaran kita sama keluarga yang ada di Jakarta ya udah makan opor dan juga rendang ya udah sekali aja. Setelah itu ya kembali ke normal gitu. Kalau kamu sampai 3 hari. Iya, karena habis itu tadi berat badan naik nggak? Belum nimbang sih. Ya nggak mau nimbang dulu. Tapi itu aja sebenarnya masih ada sisa loh. Masih ada beberapa makanan atau bahan-bahan bahkan yang tersimpan manis ini di kulkas penjual saya. opor jadi sebenarnya ya. Suka berlebih aja kayaknya belinya ya, nggak boleh tuh. Tapi ternyata daripada makanan-makanan itu bersisa dan juga nanti dibuang, ternyata ada teknik khusus untuk mengolah makanan sisa yang ada di kulkas jadi makanan baru, Dis. Wah, ini juga kalau nggak salah sering banget nih dilakukan oleh para chef ya, untuk membuat makanan-makanan ini juga tidak mubazir. Namanya begitu. Cooking with the Scraps. Oke, Coba dan kita lihat lihat ya idenya, bagaimana kita mengolah makanan-makanan sisa yang ada di kulkas hasil dari Lebaran kemarin. Coba kita lihat. Berarti ini termasuk buat saya juga nih. Iya. Inliner, siapa nih yang di rumah masih punya banyak stok makanan Lebaran? Mungkin rendang, opor, atau ayam goreng. Nah, kalau kondisinya masih bagus dan jumlahnya cukup banyak, sayang banget kan kalau kita buang begitu saja? Mendingan kita daur ulang menjadi makanan baru yang gak kalah lezatnya. Asalkan makanan itu sebelumnya kita simpan dengan cara yang benar-benar bisa menjaga kesegarannya ya. Alangkah baiknya sebelum disimpan dipanaskan dulu. Ya, jadi dipanaskan sebentar, dioseng atau dikukus atau direbus dulu. Nah, sesudah itu dinginkan sebentar, lalu kemudian baru masuk kulkas, ya. Karena kalau tidak, itu kita mempunyai risiko disebut dengan kontaminasi bakteri. Emangnya makanan sisa masih punya kandungan gizi? Ternyata ada inliners, malah cukup banyak loh mineral dan protein yang masih bermanfaat. Yang masih ada tentu saja mineral ya. Mineral dengan protein biasanya itu masih intact. Ya, mineral itu misalnya adalah zat besi, kalsium, seperti itu, fosfor, itu biasanya tahan dengan suhu tinggi. Atau diangetin berulang masih nggak apa-apa gitu loh. Nah, kalau sudah memastikan kandungan nutrisinya, mulai deh yuk kita challenge kreativitas kita menyulap makanan sisa jadi makanan baru. Pertama nih, kita bikin hotdog rendang. Ini menu dijamin praktis banget. Suwir-suwir rendang dan bumbunya, lalu siapkan roti apa aja. Bebas lah, mau pakai roti tawar juga boleh kok. Nah, pertama kita panaskan roti hotdognya tanpa minyak. Lalu oleskan bumbu rendang, tambahkan suwiran daging rendangnya, dan taburkan irisan bawang bombay. Jadi deh, gampang banget kan? Terus yang masih punya stok opor bisa juga kita sulap menjadi spaghetti opor ayam. Suwir-suwir daging ayam opornya, siapkan spaghetti, bawang bombay, bawang putih, irisan daun bawang, minyak sayur, garam, dan lada bubuk. Pertama, kita rebus dulu spagettinya selama 7-8 menit hingga matang. Lalu tiriskan. Baru deh tumis bawang bombay dan bawang putih, masukkan spaghetti, tumis sebentar, lalu bumbui dengan garam dan lada bubuk. Setelah dipindahkan ke piring saji, baru tambahkan suiran opor ayam dan tuangkan juga kuahnya. Lengkapi dengan taburan irisan daun bawang dan siap deh si spaghetti opor ayamnya. Terakhir nih inliners, agak ribet dikit sih, tapi dijamin rasanya jempolan. Pastel tutup Ramadan namanya. Bahannya suiran rendang, suiran opor ayam, potongan wortel, irisan bawang bombay, telur, dan kentang tumbuk atau mashed potato. Pertama, masukkan potongan wortel dan irisan bawang bombay di bagian dasar. Lalu di layer kedua, baru masukkan suiran opor ayam dan rendangnya. Jangan lupa juga tuang bumbu rendang di atasnya. Baru kemudian ratakan kentang tumbuk ditumpukan paling atas. Oleskan telur kocok lalu oven sekitar 20 menitan. Pastel tutup Ramadan siap deh disantap. Don't worry inliners, para chef juga sering kok berkreasi dengan cara daur ulang begini. Jadi kita jangan takut-takut mencoba ya. Kita selalu taste, wah ini udah enak gitu. Ya kan, jadi kita nggak perlu yang namanya kita harus takut. Penampilannya bagaimana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah.
nggak ada yang keasinan, nggak ada yang kemanisan, semuanya balance. Yang penting kita harus mencoba sesuatu dari hati kita sendiri. Gimana? Yuk kita sambangi dapur lalu kita mulai berkreasi inliners. Selamat mencoba. Terima kasih nih idenya ya. Saya langsung mau cobain nanti di rumah. Semoga anak-anak saya semuanya juga pada doyan hasil kreasi ibunya yang baru. Jadi kulkasnya kosong lagi nanti. Tapi tetap hati-hati ya, karena rendang itu banyak banget pakai santan, Yap. garam dan juga gula. Oke. Jadi tetap harus dibatasi. Iya.